maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, ada dua nikmat yang mana manusia itu sering lalai dan lupa dengan kedua nikmat ini, tertipu, terlena. Apa kedua nikmat tersebut? Yang pertama kata Rasulullah adalah as-sihhatu, nikmat sehat. Nikmat sehat itu tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi. Luar biasa mahalnya. Ya Pak Sidik, kita masih bisa melihat itu luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Kita masih dikehendaki oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bisa melihat dengan kedua mata kita, itu sudah nikmat. Melihat dari bulan. Setiap 3 hari sekali harus kontrol itu. Cuci darah. Makannya pun ditakar. Kalau berlebihan kolesterol, kalau kurang begini. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, sehingga tidak merasakan nikmatnya hidup meskipun dengan bergelimangan harta. Yang kedua, nikmat yang kedua kata Rasulullah SAW yaitu apa? Al-faragh. Al-faragh itu dinyatakan dalam surat yang biasa kita baca, fa idza faraghta fansab. Surat apa Pak Arif? Alam Nasrah ya. Fa idza faraghta fansab. Nikmat waktu luang, waktu sempat, atau waktu yang longgar, waktu yang kita itu tidak ada kesibukan, waktu yang betul-betul santai istilahnya. Nah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Pada waktu malam, mulai dari ba'da isya sampai nanti subuh kembali. Sehingganya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amalan yang luar biasa, yaitu sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita berdoa. Bahkan dalam sehari itu kesibukan kita bisa 1 sampai 8 kesibukan, sehingga tidak terasa pagi. Ya, kejarlah pekerjaan yang berikutnya. Jamaah hadirin yang berkah yang kami muliakan dan kami hormati, sangat begitu penting yang namanya waktu. Nggak merasakan itu ya lamanya, itu tidak merasakan lamanya. Padahal itu 1 tahun. Kita merasakan sudah 1 tahun. Tahu-tahu ujuk-ujuk sudah masuk ke 2026. Nah di sanalah salah satu di antara tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat, yaitu taqarrubuz zaman. Waktu itu akan semakin terasa cepat. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita mengingatkan diri kita masing-masing, kita berintrospeksi diri, kita bermuhasabah. Bermuhasabah itu nanti tujuannya kita kembali ke Allah, kita bertaubat. Atau dalam artian kalau di Pondok An-Nasr ini kita riyadhah, kita kencangkan riyadhahnya, kita sungguh-sungguh riyadhahnya. Kalau kata Bunda itu sebenarnya di dalam riyadhah ini apa yang kita inginkan itu bisa dengan jalur yang cepat, tapi tergantung kesungguhan kita. Ada yang bisa pakai pesawat, ada yang bisa pakai kereta api, ada yang bisa pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, ada yang bisa dengan berjalan kaki. Lah panjenengan mau milih yang pakai pesawat atau pakai kereta api? Itu tergantung diri kita masing-masing. Misalkan saya pribadi punya masalah, punya ujian, punya cobaan, dan saya ingin supaya masalah itu cepat selesai, ya itu tergantung diri kita. Semakin cepat kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah dan ridhonya Allah, maka akan semakin cepat masalah kita selesai. Biarin aja sama Allah. Belum sungguh-sungguh kok, belum benar-benar
belum serius, belum fokus kata Allah. Berarti yang Allah inginkan dari kita itu adalah kesungguhan. Kesungguhan. Kalau kesungguhan kita ini sudah benar, sudah betul, maka di dalam kata mutiara itu sering kita dengar manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Allah dan ridhonya Allah. Ya. Saya ulangi, kita bersungguh-sungguh di dalam menggapai ampunannya Allah dan ridhonya Allah. Sehingga dengan kesungguhan itu kalau sudah kita dapatkan ampunan Allah dan ridhonya Allah, maka insya Allah sebentar lagi masalah kita akan selesai. Ya Bu ya, sebentar lagi masalah kita akan selesai. Namun yang perlu kita perhatikan dan kita sadari betul, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam proses untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah dan ridhonya Allah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Malam ini kita bisa nangis sesungguhkan, ya. Malam ini kita nangis sholat tahajud, habis sholat tahajud kita doa nangis. Besok tentu kita bisa nangis. Itu yang perlu kita jaga. Itu yang perlu kita jaga. Yang paling penting itu menjaga hati, memotong hati, menjaga keimanan kita. Sehingganya di dalam hadis itu Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, jadidu imanakum, abadi di dalam api neraka. Kami ulangi sekali lagi jamaah hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, untuk mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk menggapai ridha Allah atau latihan menempa diri kita dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2026 ini. Marilah kita kembali dengan semangat yang baru, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keseriusan, kesungguh-sungguhan. Kalau masalah-masalah kita itu belum selesai, berarti masih ada yang belum pas, masih ada yang belum lengkap, belum sempurna, belum serius yang kita kerjakan. Sholat kita mungkin sholatnya masih belum khusyuk, sholatnya masih belum serius, sholatnya masih belum semangat, atau bacaan Al-Quran kita mungkin yang masih kurang, atau doa yang kita panjatkan kepada Allah itu hanya sebatas lepas dari mulut tanpa disadari dengan hati. Doanya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabahi doa yang penuh keyakinan. Saya ulangi, Allah akan mengijabahi doa seorang hamba itu doa yang penuh keyakinan. Contoh Pak Sidik misal, Pak Sidik ketika ingin meminta sesuatu kepada atasan, Pak Sidik ngomongnya tanpa foto promo, tanpa sopan santun. Kira-kira responnya bagaimana Pak Sidik? Tidak akan dapat yang ia minta. Tidak akan dapat, pasti. Ini kita mintanya sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki alam semesta. Rezeki kita Allah yang ngatur, kehidupan kita, matinya kita. Ketika kita meminta kepada Allah, maka perbaikilah sopan santun kita di dalam meminta kepada Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita puji, kita rasakan kebesaran Allah. Setelah itu kita memohon maaf, mohon ampun, menyesal dan meminta ampun. Apa yang kita minta kepada Allah dengan penuh keyakinan insyaallah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan dan kami hormati, marilah kita sungguh-sungguh di dalam menggapai ampunan Allah dan ridhonya Allah. Kita hidupkan kembali ridha Allah kita, sehingga meningkatkan keyakinan, keimanan kita, mempertebal keimanan dan
keyakinan kita, sehingga apa yang beliau Bunda Juju ajarkan kepada kita, meraih yang namanya ilmu langit, itu insya Allah akan cepat kita dapatkan dengan kesungguhan. Semua apa yang beliau tularkan kepada kita itu kita amalkan di dalam keseharian kita, mulai dari yang 7 pilar sholat berjamaah sampai yang ketujuh yaitu bersedekah. Bersedekah inilah yang akan membawa keajaiban atau bahasa kerennya itu miracle. Di amalan sedekah inilah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keajaiban. Karena apa? Karena dengan bersedekahnya seorang hamba kepada Allah, dalam artian berarti dia membuktikan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah akan membalas sedekahnya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, keyakinan seorang hamba itulah yang bikin Allah senang. Yang bikin Allah senang. Kalau Allah sudah senang, apapun yang kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jemaah rahimahullah, ketika kita memberikan sesuatu bersedekah, ya, tapi dengan keyakinan yang kurang, ragu-ragu, maka belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Bunda Juju sering mengatakan kepada kita, berilah masalahmu dengan sedekah. Memang betul, berilah masalah kita dengan sedekah. Sehingga setiap hari kita itu pikirannya hanya sedekah terus. Dalam artian apa? Kalau pikiran kita sedekah terus, berarti sama saja pikiran kita tentang Allah terus sedekah. Memikirkan orang yang lebih susah daripada kita. Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Seorang selama seorang hamba itu menolong saudara. Jemaah hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, mungkin setiap harinya kita di Pondok An-Nasr ini, Senin atau Kamis, kita selalu berkumpul bersama. Ini dalam rangka sangat bagus sekali, dalam rangka untuk menumbuhkan kembali keimanan kita, menumbuhkan kembali keyakinan kita. Karena yang mungkin atau yang rawat jalan itu tantangannya rawat jalan lebih berat daripada yang mungkin. Kalau yang mungkin enak, bangun ya dibangunin, kalau mau sholat ya dibangunin, diingetin. Tapi kalau yang merawat jalan ini penuh tantangan di luar sana. Yang ibu rumah tangga di rumah atau yang bekerja, yang bapak-bapak, yang petani, yang pedagang, yang buruh, semuanya penuh tantangan. Perlu keistiqomahan yang luar biasa. Maka panjenengan kalau seandainya yang merawat jalan ini semakin mantap dibuat, itu saya salut sekali. Semakin mantap keimanan, keyakinannya, ibadahnya semakin bertambah, ketaatannya semakin bertambah, bahkan lebih memprioritaskan ketaatan daripada amal-amal dunia, itu luar biasa. Allah suka, Allah senang dengan panjenengan. Ya. Ketika azan berkumandang, sampai meninggalkan pekerjaan, lantas sampai memilih Allah, memprioritaskan Allah, maka Allah senang. Allah senang. Bagaimana supaya kita bisa membuat Allah senang? Kalau Allah sudah senang sama kita, insya Allah apapun yang akan kita minta, masalah-masalah kita insya Allah akan selesai. Makanya ya, untuk hari Senin atau Kamisnya itu ya kalau bisa tetap hadir, tetap semangat gitu ya. Kalau memang tidak ada halangan ya tetap semangat. Karena menjaga iman, menjaga keyakinan itu luar biasa, susah, berat. Baik. Jemaah hadirin yang
hormati, mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang dua hal, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat itu tiada bandingnya, harta pun itu tidak sebanding dengan nikmat sehat. Tidak ada apa-apanya Bu uang 10 miliar kalau kita sakit, ya tidak ada apa-apanya. Nikmat sehat luar biasa, tapi kita sering lupa dengan nikmat sehat ini. Kita manfaatkan nikmat sehat kita selagi tangan kita sehat, selagi mata kita sehat, selagi pikiran kita sehat, selagi kaki kita sehat, hati kita sehat. Itu kita manfaatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, insya Allah semuanya akan dibalas, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji sawi pun perbuatan baik kita itu nanti akan dibalas oleh Allah. Begitupun sebaliknya, sekecil biji sawi keburukan kita atau perbuatan dosa kita itu pun akan dibalas oleh Allah. Dalam artian apa? Rahmatullah, tidak ada yang luput dari apa yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Makanya mari kita tanamkan di dalam hati kita ini, yaitu satu sifat yang namanya muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu harus kita tanamkan, ya, sehingga amal-amal perbuatan kita setiap harinya itu tidak lepas dari yang namanya ibadah. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.